Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, baiklah, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam ya. Karena Ustadz Repi lagi cuti, jadi berhalangan untuk hadir, maka Umi yang menggantikan ya. Oke, jadi semuanya silakan dibuka bab 4, bersuci dari hadas atau disebut dengan toharo. Toharo itu artinya bersuci ya nak. Sekarang kita langsung ke A, najis dan tata cara mensucikannya. Jadi para ulama fikih ini menempatkan pembahasan tentang toharo ini di bagian awal pembahasan fikih ya. Hal ini mengingat pentingnya pembelajaran tentang toharo sebagai syarat untuk setiap ibadah. Jadi nak, bab bersuci atau toharo ini harus kita bahas awal sekali karena berkenaan dengan ibadah kita ya. Jadi tanpa badan yang suci ya, kemudian ketika kita berhadas maka ibadah kita tidak sah. Maka kita sebelum beribadah kita harus belajar toharo atau bersuci terlebih dahulu. Nah, jadi apa sih toharo itu kayak gitu. Jadi akan kita bahas. Toharo menurut bahasa artinya bersih atau bersuci. Adapun menurut istilah, toharo adalah mensucikan diri ya, mensucikan badan, mensucikan pakaian dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Islam ini sangat menganjurkan kepada umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci. Misal, kalian harus jaga wudhu nih setiap hari. Kalau batal wudhu lagi, nggak mesti harus lagi sholat ya. Kalau memang kalian rajin jaga wudhu siang malam silakan. Karena orang-orang yang sanggup menjaga kesuciannya itu sangat Allah cintai. Oke, baik. Toharo ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada toharo dari najis, yaitu yang berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara mensucikannya dengan air yang suci dan mensucikan, yang biasa disebut air mutlak. Air mutlak ini artinya air yang dapat mensucikan ya. Kedua, toharo dari hadas, yang berlaku untuk badan seperti mandi, wudhu, dan tayamum. Oke, jadi yang pertama yang satu ya, pengertian najis. Menurut bahasa, najis artinya kotor. Adapun menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara atau hukum Islam. Jadi suatu benda atau barang yang terkena najis disebut mutanajis. Benda mutanajis dapat disucikan kembali, misalnya pakaian yang kena air kencing dapat dibersihkan dengan cara mensucikannya. Berbeda dengan benda najis seperti bangkai, kotoran manusia, dan kotoran hewan tidak dapat disucikan, sebab itu tetap najis yang sudah berbentuk zat bukan sifat. Kotoran adalah segala sesuatu yang kotor atau tidak bersih, namun tidak semua yang kotor selalu dikatakan najis. Misalnya kotoran akibat keringat di badan, ketombe di kepala, noda air kopi atau sirup, dan sebagainya. Oke, jadi yang kedua ada macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dalam ilmu fikih, najis ini dibagi menjadi tiga, yaitu najis berat atau najis mughallazo. Mughalada ya, yaitu najis yang harus disucikan sampai 7 kali dan menggunakan air mutlak, dan salah satunya menggunakan debu atau tanah suci. Setelah itu bisa juga menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Contoh dari najis mughallazo ini adalah jika terkena air liur anjing. Nah, jika kita terkena air liur anjing ini maka termasuk dalam hadis berat nah ya. Harus disucikan sampai 7 kali. Yang B, najis sedang atau najis mutawassithah. Najis ini berbeda dengan najis yang pertama. Perbedaannya adalah dalam cara membersihkannya. Najis ini dicuci biasanya dengan menggunakan air mutlak sampai hilang najis tersebut, baik zat dan bau atau rasa warnanya ya. Nah, najis ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah kita maupun di sekolah ataupun di lingkungan. Contoh najis dari mutawassithah adalah air kencing baik orang dewasa atau kotoran hewan ya. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah ya. Ainiyah ini yaitu najis yang masih terlihat zat warna, rasa maupun baunya ya. Nah, jadi sehingga mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat warna, rasa, dan baunya. Yang kedua najis hukmiyah, yaitu najis yang kita
adanya, yaitu adanya tetapi tidak nyata zat bau. Nah ya, najisnya ada tapi tidak nyata zat bau dan rasanya ya, warnanya tidak nyata, misalnya air kencing yang sudah mengering. Nah ini termasuk najis hukmiyah ya, najis hukmiyah. Oke, yang C, najis ringan atau najis mukhafafa, yaitu najis yang dapat disucikan dengan membersihkan atau menyiramkan air di tempat yang terkena najis tanpa harus dibersihkan seperti najis-najis sebelumnya. Najis ini termasuk najis yang paling mudah ya dalam membersihkan. Contohnya yaitu najis mukhafafa adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Jadi selain najis di atas, ada juga najis yang disebut najis ma'fu, yaitu najis yang dapat disucikan dengan air saja jika najisnya kelihatan ya. Jika tidak kelihatan, tidak dicuci juga tidak apa-apa karena termasuk najis yang ringan. Oke, jadi mungkin inilah materi yang dapat Uni sampaikan hari ini terkait tentang najis. Silakan kalian baca-baca lagi biar tambah paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah.